persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, terima kasih. Saudara sudah hadir setia setiap hari dan saya sangat bersyukur dan membuat kami semua yang melayani semakin semangat karena ketekunan, kesetiaan saudara untuk hadir. Dan saya lebih senang lagi dengan kesaksian-saksian bagaimana Tuhan mengubah hidup kita, hidup saudara yang luar biasa. Dan kita juga mau bersyukur saudaraku bahwa Tuhan menjawab doa-doa kita. Ya, hari ini dalam menara doa saya ingin bagikan saudara mulai sehari ini tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang peperangan rohani. Saudara, di masa pandemi ini peperangan rohani itu begitu intens. Ya kan saudaraku yang Yesus, lebih intens, lebih hebat saudaraku. Ya, saya percaya bahwa ya kan Tuhan sudah berikan buat kita yang namanya apa? Perlengkapan senjata, ya kan, untuk kita pakai saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Saudaraku yang kasih Kristus, mari kita akan siapkan hati sama-sama saudaraku. Saya minta saudara juga bisa siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, bolpennya. Saudaraku, ayo konsentrasi saudara dengan baik dalam 75 menit ke depan kita mau belajar firman. Saya percaya hidup kita akan diubahkan dan diberkati. Amin. Katakan amin saudara. Mari kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan, berikan, limpahkan buat setiap kami. Di dalam menara doa ini satu yang kami minta. Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami dengan Roh Kudus-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati kami. Layakan kami Tuhan dan permudah setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Berikan kami hati untuk bisa menyembah-Mu ya Tuhan. Lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami bisa mendapatkan ya Tuhan pengertian yang baru, pewahyuan yang baru. Lewat kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Kami mau siapkan ya Tuhan hati kami. Kami mau buka kedua telinga kami ya Tuhan. Kami mau arahkan kedua mata kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan firman-Mu ini akan menjadi kehidupan buat setiap kami. Dan kesembuhan buat tubuh kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari bersama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku Sekali lagi saudara, buka suaranya, beri nyanyian ini buat Yesus. Oh ya laba. inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku bersuka hatiku bersuka hatiku bersuka Terima kasih ya Tuhan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Mari dari awal katakan haleluya. Yesus, kaulah pembelaku, pada siapa aku harus takut. Yesus, kau perlindunganku. Katakan, ku tak gentar menghadapi musuh. Haleluya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawan yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Mari angkat tanganmu semuanya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Ini perkataan iman kami, Bapa. Yes, Kau yang beri kami kuasa
pujian ini. Yes. bagimu, bersorak baginya bersama. Sekarang tegaklah kepalaku, Hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu, bersorak bagi kebesaranmu. Oh ya la 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 oh ya la makasih la la tiupan kemenangan, tiupan kemenangan. Yes. Oh ya la makasih la tiupan kemenangan. Oh ya la makasih la tiupan kemenangan dari Samar. Yes. Terima kemenangan saudara. Yeah. Oh, laba. Terima kemenangan. Yes. Kemenangan, mujizat, kesembuhan, kelepasan dalam nama Yesus. Oh ya laba berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh ya laba. Yes. Oh ya laba kasih nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Katakan pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Tunduk laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari segenap umat Tuhan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. dengan imanmu Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja.
Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Amin. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau, Sebab Kau besar. perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami berikan kemuliaan buat Tuhan. Ku beri kemuliaan Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Oh, you are great. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari buka tangannya. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Haleluya. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one like you. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Beri tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau.
telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan, tiada seperti Kau. Mari buka suaranya saudaraku. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Benar Tuhan, tidak ada satu orang pun yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau sendiri Tuhan. Kami temukan pengharapan kami. Engkau yang menjamah hati kami. Engkau yang memulihkan seluruh hidup kami. Engkau yang mengampuni kami. Engkau bebaskan kami dari segala rasa bersalah. Engkau bebaskan kami Tuhan dari rasa malu. Bahkan ya Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan buat setiap hati kami. Engkau yang memulihkan hidup kami. Dan aku percaya ya Tuhan, saat ini Engkau sedang bekerja di tengah-tengah kami ya Bapa. Mari saudaraku yang kasih Kristus, saudara yang hadir di menara doa ini, mari tutup matanya dan mulai berdoa kepada Tuhan. Oh ya, lewat musik melodi ini, urapan kasih sedang melawat menjamah setiap kita. Mari saudara boleh buka suaranya dan berdoa. Nyatakan pada Allah, nyatakan apa yang menjadi kerinduan hatimu, apa yang menjadi cerita hatimu. Mari saudara nyatakan itu kepada Allah dalam permohonan, dalam doa permohonan. Lalu ucapkan syukur pada Tuhan. Oh ya, lo ganti semua kekhawatiran, ganti semua ketakutan. Tapi saudara boleh nyatakan itu, nyatakan apa yang saudara inginkan. Oh ya, lah bakas sini milaba terus melodi lagu ini. Kau lawat, kau jamah siap hati kami ya Bapa. Kau lihat dan dengarkan kerinduan, doa-doa siap anak-anak. Oh ya, lah bahkan kau beri kami iman Tuhan. Taruh iman siap hati kami. Beri kami atau telinga untuk bisa punya pendengaran akan firman Kristus itu. Tuhan, jamah telinga hati kami ya Tuhan, supaya kami punya pendengar akan firman Kristus. Dari firman Kristus ini timbul iman kami ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Kau beri iman untuk disembuhkan. Oh ya, lah makasih, beriman ya Tuhan untuk dipulihkan. Beriman untuk mengalami terobosan, mujizat keuangan kami. Melihat perubahan hidup kami ya Bapak. Tuhan Yesus, masa depan ya Tuhan, punya iman untuk bisa melihat masa depan kami ada dalam tangan. Karena Kau rancang satu masa depan yang penuh pengharapan buat setiap kami, untuk anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Jamah siapa anak-anakmu ini Yesus. Tiada seperti Kau yang telah menjadi
segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Saya mau berdoa buat saudara. Pujian ini jadi rema buat saya. Memang benar saudaraku. Ya, sungguh aku percaya mukjizat itu masih ada buat kita. Memang firman-Nya katakan Dia sanggup sembuhkan kita, Dia sanggup pulihkan kita. Saudara, tadi di dalam hati saya tuh, saya ada seperti pengetahuan begini. Saya percaya setiap kita ingin supaya Tuhan memperlakukan kita dengan baik. Katakan amin. Memperlakukan kita dengan baik. Bahwa apa yang menjadi doa kita, biarlah Tuhan mendengarkan dan mengabulkan itu. Kita mau minta belas kasihan Tuhan. Saudara, Tuhan bilang begini, apa saja yang kamu inginkan orang lain perbuat bagimu, perbuatlah. Ya kan? Hal itu lebih dulu. Itu yang namanya golden rule ya saudaraku. Di dalam Matius pasal 7. Setelah Tuhan berkata, minta, kamu akan diberi. Cari, kamu akan dapat. Ketuk pintu, pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta pasti dikasih katanya. Lalu dia tutup, dulu ada ayat yang berikutnya saudara. Apa saja yang kamu inginkan. Jadi kalau kita mengharapkan perlakuan baik dari Tuhan, Tuhan mengharapkan kita berlaku baik dengan orang lain. Katakan amin. Nah, nyanyian ini Tuhan bilang, aku akan buat mukjizat. Aku akan sembuhkan kau. Coba saudara harapkan kesembuhan buat yang lain. Aku akan pulihkan keadaanmu. Saudara juga harapkan dan doakan pemulihan buat yang lain. Katakan amin. Katakan amin. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, saudara Kristus, itulah dasar kita minta Tuhan perlakukan kami seperti itu. Ini firman saudara. Kita gak bisa mengharapkan Tuhan kasihani kita, tapi kita kejam dengan orang lain. Kita berkata kasar dengan orang lain. Kita mengharapkan Tuhan murah hati sama kita, tapi kita begitu kikir, begitu kencang egois dengan yang lain. Tapi hari ini saya percaya pesan ini untuk bekal kita mengharapkan mukjizat buat Tuhan, dari Tuhan. Katakan amin. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari saudara yang sakit angkat tangannya, yang kanan taruh di dada kiri. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus.
Aku minta Tuhan belas kasihan-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sedang sakit. Dan aku percaya ya Tuhan, mujizat itu masih ada buat setiap kami. Oleh karena itu ya Bapa, setiap hari kami berdoa. Tidak cemu-cemunya kami berdoa. Siang dan malam kami berdoa ya Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit ini ya Tuhan. Khususnya mereka yang terpapar COVID-19. Aku percaya ya Bapa dalam nama Yesus. Ya Tuhan, mujizat itu masih ada. Oleh karena itu beri kami iman ya Tuhan. Beri iman buat setiap kami. Untuk disembuhkan, untuk dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa ya Bapa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Sekarang ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Yesus kami telah disembuhkan. Kami terima kesembuhan ini. Saudara terima kesembuhan ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara berdoa untuk orang-orang yang saudara kasih, yang sedang sakit sekarang. Oh ya, terima kuasa ini. Dalam nama Yesus, kuasa. Kuasa atas sakit penyakit. Kuasa atas iblis. Dalam nama Yesus. Buka suaranya dan berdoa saudara. Bapa dalam nama Yesus, kami percaya ya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dan kami terima ya Tuhan mujizat kesembuhan, pemulihan ya Tuhan, seutuhnya buat siapa anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami angkat ya Tuhan juga tangan kami. Tuhan juga pulihkan, sembuhkan Indonesia. Sembuhkan Tuhan, pulihkan Indonesia ya Tuhan. Biarlah pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Tuhan kau berikan ketenangan, damai sejahtera. Hari ini juga pada kesempatan yang sama kami mau bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah Tuhan sembuhkan dari COVID-19. Dari berbagai sakit penyakit ya Tuhan yang kami minta dan doakan. Engkau sudah jawab doa kami. Kami mau katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Juga ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa-doa anak-anak-Mu ya Tuhan dan kami semua. Ya Tuhan, untuk kebutuhan-kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bahkan untuk pelayanan, biaya pelayanan kami Tuhan. Untuk kami bisa melayani-Mu Tuhan, memberitakan Injil-Mu, menolong ya Tuhan orang-orang. Terima kasih Engkau sudah cukupi ya Tuhan secara khusus. Ya Tuhan, untuk pelayanan menara doa ini. Ya Tuhan, kami bisa melayani sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau cukupi setiap kebutuhan kami. Bahkan kami bisa berbagi ya Tuhan kepada jemaat-jemaat ya Tuhan prasejahtera. Ya Tuhan, kami bisa berbagi dengan orang-orang yang sedang mengalami ya Tuhan kesulitan ya Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk setiap jemaat yang setia ya Tuhan, yang mengkontribusi ya Tuhan, yang menabur ya Tuhan, memberikan persembahan mereka untuk pelayanan menara doa ini. Aku angkat tanganku ya Tuhan, turunkan berkat buat siap mereka semua ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan berlimpah-limpah. Biarlah ya Tuhan taburan benih ya Tuhan yang mereka bisa menumbuhkan buah-buah kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus ya Tuhan. Kau jawab setiap doa-doa kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan juga berikan kami hati yang terus menerus ya Tuhan merindukan Tuhan, merindukan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku,
terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk kuasa-Mu yang sedang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang sudah menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Engkau sudah memulihkan setiap kami. Berikan kami hati Tuhan untuk bisa mendengarkan sebagian sabda firman-Mu. Biar kami terus bertumbuh ya Tuhan. Dan juga Tuhan berbuah-buah ya Tuhan bagi kerajaan-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, bahwa dalam beberapa waktu ke depan saya ingin sharingkan tentang peperangan rohani. Nah hari ini saya ingin bagikan tentang senjata peperangan rohani saudaraku. Kita tahu bahwa senjata peperangan rohani ini ya saudara ada dua jenis. Yaitu jenis yang untuk mempertahankan daripada serangan musuh. Dan senjata peperangan rohani untuk menyerang musuh saudaraku. Nah hari ini saya akan bagikan dalam kelompoknya itu untuk menyerang musuh. Ada 4 saudara senjata peperangan rohani untuk menyerang musuh. Yang pertama adalah puji-pujian. Kedua tentang doa. Yang ketiga adalah pemberitaan firman. Yang keempat adalah perkataan kesaksian kita. Di masa-masa sekarang ini sebenarnya saudaraku, kita ini sedang terlibat ya dalam satu peperangan rohani yang sangat sengit saudara. Melawan siapa? Saya katakan kerajaan iblis. Kenapa saya sebut kerajaan iblis? Karena saudara sudah tahu bahwa kerajaan iblis ini dia memiliki satu struktur pemerintahan yang rapi. Saudara, dengan iblis ini sebagai pucuk pimpinannya. Dan para pengikutnya adalah makhluk-makhluk atau roh-roh jahat yang tidak berwujud. Lalu dia tuh punya strata pemimpinan, kepemimpinan saudara. Makanya ada penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat. Itu seperti kayak struktur pemerintahan saudaraku. Dengan segala panglimanya. Ini begitu rapi. Dan mereka tuh unity saudaraku. Kayak Yesus bilang pada waktu orang-orang Farisi berkata bahwa kamu nih ngusir setan dengan kuasa setan. Bagaimana bisa? Saya mengusir Beelzebul dengan kuasa setan. Ya kan nggak mungkin. Karena kalau kerajaan ini tidak bersatu mereka kan terpecah-pecah. Yesus mau ngomong bahwa kerajaan iblis ini kerajaan yang bersatu. Struktur pemerintahannya begitu rapi. Saudara Yesus, oleh karena itu saudara Yesus kita harus sadari. Ya sadari. Saudara dan saya kita berada dalam peperangan rohani. Saudaraku, kita mau setuju nggak setuju. Kita aku nggak mau ikut perang lah. Nggak bisa, saudaraku. Saudara tahu, saudara medan pertempuran rohani ini, peperangan rohani itu di mana? Di pikiran kita. Saudara pikiran. Makanya hari-hari ini masa pandemi, itu peperangan rohani itu nyata banget. Saudaraku, tandanya apa saudara? Mudah stres, mudah takut, mudah cemas, mudah khawatir, mudah marah, kosong, kering, capek. Ini saudara serangan malam. Sulit tidur, suara-suara. Jadi iblis itu berusaha untuk membangun saudara benteng-benteng dalam pikiran manusia. Apa sih benteng-benteng? Paulus bilang benteng-benteng. Itu sebenarnya konsep-konsep yang sesat, yang salah. Yang menimbulkan prasangka, ketidakpercayaan. Supaya orang-orang atau setiap kita, saudaraku, ya kan? Itu tidak bisa mempercayai kebenaran firman. Menolak pemberitaan daripada Injil. Itu iblis. Ya kan? Untuk orang yang belum percaya sama sekali ya langsung tolak dalam bentuk prasangka. Saudara di sini prasangka itu apa sih? Menolak apapun yang tidak kita ketahui. Atau sesuatu yang terasa baru bagi kita. Atau dengan kata lain, semua yang di luar pengetahuan kita, yang kita tidak mengetahuinya, maka kita anggap apa? Itu salah semua. Kalau itu beda, atau kita baru tahu, atau kita memang nggak tahu, atau itu baru, kita bilang itu salah semua. Nah ini yang bahaya saudara. Oleh karena itu saudaraku, saudara yang hadir di Menara Dua ini, saya menganggap bahwa saudara semua adalah prajurit-prajurit daripada Tuhan. Katakan amin. Laskar Kristus yang siap untuk perang. Katakan amin. Karena kita sudah percaya pada Yesus, saudara Kristus, kita dapat penugasan, dapat amanat saudara dari Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk meruntuhkan
menghancurkan segala benteng-benteng yang sudah dibangun iblis dalam pikiran manusia. Ya kan? Supaya kita bisa dipakai untuk melepaskan banyak orang yang dicengkram oleh iblis yang menyesatkan. Dan membawa mereka kepada Kristus. Supaya mereka semua mau tunduk, mau taat sama Tuhan. Melakukan kehendak daripada Tuhan. Memang ada 2 persyaratan untuk melakukan tugas ini, saudaraku yang ya. Sebagai prajurit Kristus, sebagai laskar Kristus, saudaraku. Karena gini, kalau kita nggak mau ambil bagian dalam peperangan, saudara, kita pun kan dilibas. Harus ambil bagian, saudaraku. Harus latih diri. Aku mau menjadi prajurit Kristus. Katakan amin, saudara. Supaya kalau kita bisa ikut berperang dan kita mengalami kemenangan, kita akan menerima berkat yang Tuhan janjikan. Kalau kita nggak perang, kita cuma dilibas. Saudara hidup dalam kekalahan terus, saudaraku, nggak bisa. Oleh karena itu, saudara ambil bagian ini. Untuk bisa mengambil bagian tugas yang mulia ini, saudara, ada 2 hal yang saudara harus tahu. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah, ya kan, saudara dan saya harus punya keyakinan yang berdasarkan daripada firman Tuhan. Keyakinan kita harus apa? Sesungguhnya iblis telah mengalami kekalahan total. Saya percaya bahwa iblis sudah dikalahkan oleh Yesus ketika Yesus mati di atas kayu salib. Katakan amin, saudara. Nah, hari ini dalam peperangan kita adalah untuk apa, saudaraku? Untuk membuktikan kepada orang lain kemenangan Kristus, ya kan? Yang sudah diraih Kristus lewat apa? Melaksanakan amanat agung. Saudara, buktinya saudara, ya kan, ingin, ya kan, hidup dalam kemenangan yang diraih oleh Kristus adalah apa? Ketika orang sedang ada masalah, mungkin dia diikat oleh kuasa gelap ya. Sini, pas dia cerita-cerita, dia mau minta didoakan. Saudara doakan dia. Saudara usir dia, iblis itu. Dalam nama Yesus, aku perintahkan kau iblis keluar. Waktu dia keluar, saudara, apa yang terjadi? Iblis itu keluar dalam diri orang itu. Orang itu pasti hidupnya akan diubahkan. Kalau dia kena sakit karena kuasa gelap, maka penyakitnya akan hilang. Kalau dia mengalami yang namanya depresi atau stres karena kuasa gelap, kuasa iblis, maka iblisnya pergi, maka dia akan sembuh, pulih sendiri. Apapun, kalau misalnya dia diikat dengan kutuk kemiskinan, kutuk mati muda, apapun kutuk, jenis kutuk, saudara bawa yang namanya kemenangan Kristus ini dengan cara apa? Layani mereka, doakan mereka, saudaraku. Ya kan, lewat pelayanan saudara. Ini yang Tuhan mau. Katakan amin, saudara. Nah, menara doa ini sebenarnya kita sedang, ya saudara, melakukan satu pawai kemenangan Kristus, saudaraku. Ya kan, untuk menyatakan bahwa Kristus sudah menang atas kuasa gelap, atas iblis. Yang percaya katakan amin, saudara. Dan terbukti, saudaraku, saudara bisa mengalami yang namanya perubahan hidup. Pola pikir yang lama itu diruntuhkan, jadi diarahkan. Saudara mulai percaya pada Kristus. Segala ikatan-ikatan yang mengikat sehingga saudara selalu khawatir, selalu cemas, selalu takut. Sakit mulu, gak tahu sakitnya apa. Tapi ketika saudara ikut menara doa online ini, saudara ikut dalam doa pujian penyembahan, saudara dengarkan firman-firman Tuhan, saudara merasakan apa, saudara? Kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Saudara mengalami kelepasan, saudara mengalami pemulihan, saudara mengalami kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Ini yang terjadi, saudaraku. Kita sedang lakukan apa? Kita sedang melakukan pawai kemenangan Kristus yang mati di atas kayu salib, yang sudah menaklukkan iblis 2000 tahun yang lalu. Katakan amin, saudara. Jadi dasarnya ini kita sedang lagi melakukan peperangan rohani. Saya sedang memimpin peperangan rohani. Saudaraku bersama dengan saudara, saya yang pimpin untuk doa pujian penyembahan. Saya bagikan firman Tuhan. Ini senjata, saudara. Ini senjata yang menyerang. Yang ngerti katakan amin, saudara, senjata merang. Pada waktu kita mulai nyanyi pujian penyembahan, saudara, waktu kita mulai doa, waktu saya menyampaikan firman Tuhan, saya sertai dengan kesaksian-kesaksian. 4 hal ini, saudara, ini senjata yang mematahkan iblis. Ya kan? Makanya ini dasarnya apa? Kita ini peperangan rohani dasarnya dari kemenangan Kristus di atas kayu salib. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Nah, yang kedua, kita harus ambil semua perlengkapan. Alkitab ambil semua perlengkapan senjata rohani yang disediakan oleh Tuhan. Ya kan, ada 2 kelompok.
ya kan, yang terbagi dalam 2 kelompok. Senjata itu pertama adalah senjata yang dipakai untuk apa? Menahan serangan musuh. Saya ingin ajak saudara untuk baca coba Efesus pasal 6. Efesus 6 ayat 13 saja kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Perhatikan di sini, ungkapkan hari yang jahat itu. Apa yang dimaksud dengan hari yang jahat itu? Hari yang jahat ini adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh semua orang Kristen. Di mana akan tiba waktunya ketika orang Kristen harus berhadapan langsung dengan kekuatan-kekuatan roh jahat. Pada hari yang jahat itu sebenarnya iman kita akan diuji. Di mana ya kan, kita akan mengalami segala macam tekanan dan kesulitan lewat masalah yang kita hadapin. Nah, perhatikan lagi, hari yang jahat itu bukanlah suatu pilihan yang diserahkan kepada kita untuk memutuskannya, melainkan sesuatu yang pasti akan dialami. Orang dunia, bahasa sehari-harinya, kenapa kok hari ini kok dari pagi sampai sore aku kok sial terus ya. Nah, itu ada orang ngomong kayak gitu. Sebenarnya ini hari jahat. Saudaraku, hari yang jahat, hati-hati. Hari yang jahat datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang gak bisa dihindari. Saudaraku, kenapa? Karena disinilah kita sedang berhadapan langsung dengan siapa? Dengan kuasa gelap ini. Makanya Tuhan bilang, ambil perlengkapan senjata, kenakan itu. Kita harus setiap hari pastikan pada waktu bangun pagi. Saudaraku, sebelum saudara keluar untuk beraktivitas, atau sekarang gak keluar, saudara pokoknya sebelum saudara mulai membuka hidup saudara yang baru, memulai hidup saudara yang baru, pastikan saudara mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata itu 2, ada senjata untuk menyerang, ada senjata untuk apa? Untuk bertahan. Saudara Yesus, kalau saudara dan saya ya kan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini, saya yakin ketika kita ngadepin yang namanya hari jahat, saudaraku, ya kan, maka kita akan tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan segala, setelah kamu mengalami yang namanya peperangan, mengalami masa sulit, mengalami yang namanya pencobaan itu, kamu akan keluar mengalami apa? Kemenangan. Katakan amin, saudaraku. Nah, saya teringat, saudara, perumpamaan Yesus mengenai 2 orang yang membangun rumah. Yesus bilang orang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Dan orang bijaksana membangun rumahnya di atas batu karang. Rumah orang yang bodoh itu rubuh, saudara. Ya kan? Sedangkan rumah orang yang bijak itu tetap berdiri pada tempatnya. Saudara, di sini yang berbeda di antara 2 rumah yang dibangun itu bukan ujian yang dialaminya. Saya bilang ini hari jahat yang dialaminya, bukan. Tetapi apa? Pondasi rumah-rumah itu. Karena kedua rumah itu diuji oleh hal yang sama. Apa, saudara? Angin, hujan, topan, dan banjir. Ibu bapak saudaraku yang Kristus. Ya, jadi saya lihat di Alkitab ya. Tidak ada petunjuk di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa orang Kristen aman kalau sudah jadi Kristen. Ya, nggak mungkin kita bisa kena dengan ujian-ujian, nggak mungkin sakit, nggak mungkin gini, nggak mungkin susah segala macam. Nggak ada itu. Saudaraku, setiap kita orang Kristen tidak bisa menghindari dari hari yang jahat itu. Tetapi kalau saudara dan saya, istilahnya Paulus bilang, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, saya yakin kita semuanya aman. Kita bisa berdiri teguh. Nah, karena peperangan kita kan bukan lawan darah dan daging, tapi lawan iblis yang begitu rapi pemerintahnya, begitu kuat sepertinya, saudaraku. Banyak orang, saudara, waduh, tidak tahan lagi dengan segala tipu daya daripada iblis ini. Dengar baik, saudaraku. Saya mau kasih tahu. Paulus dia bilang, karena perjuangan kita ini perlengkap, kita punya senjata. Senjata yang Tuhan beri kepada kita. Saudara, di sini dalam 2 Korintus 10 ayat 4 katakan gini, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata apa?
duniawi, bukan senjata yang pakai granat, pakai pisau, pakai pedang, pakai meriam, bukan pakai pesawat tempur, itu senjata duniawi. Oh nggak bisa, ya kan saudaraku. Tapi adalah senjata yang Tuhan beri kepada kita, adalah senjata yang perlengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng musuh. Katakan amin. Jadi kalau kita mau, emang sebenarnya gini, sama anak sendiri pun, iblis sudah membangun benteng dalam pikiran dia. Konsep-konsep yang salah. Pemikiran-pemikiran salah. Kita sebagai orang tua itu gak bisa loh. Mau nasehatin gimana pun gak bisa. Kata kuncinya adalah kita harus pakai senjata Allah. Yang mengerti kata amin. Senjata apa? Untuk menyerang 4, untuk bertahan 6. Ini yang kita akan bahas. Apalagi kita juga orang-orang lain. Saudara, gak bisa kita. Tapi kita punya senjata kita. Ini dilengkapi dengan apa? Kuasa Allah. Yang percaya katakan amin. Nah, saya ingin bahas saudaraku untuk senjata yang pertama untuk menyerang. Namanya puji-pujian. Kan kita kan tiap hari selama udah 1 tahun lebih ini, atau selama kita ibadah, selalu ada pujian-pujian. Saudara kalau misalnya saat teduh saudara nyanyi pujian. Kalau saudara lakukan apa yang saudara tahu, saudara melakukan apa yang saudara ketahui, pasti saudara akan lakukan dengan iman kepada Allah. Kalau saudara apapun yang saudara lakukan dengan iman, pasti itu akan membuat Allah berkenan. Kalau Allah berkenan, maka Allah akan bekerja dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Ini penting. Semakin kita kenal Tuhan, kenal firman-Nya, semakin besar kasih karunia yang Tuhan akan limpahkan dalam hidup kita. Semakin besar urapan dan kuasa Allah itu bekerja dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Saudara jangan tahu, oh Pak Sabta mau bagi tentang pujian lagi. Bukankah sudah sering khotbah tentang pujian? Tapi hari ini saya ingin beritahu saudaraku Yesus bahwa senjata rohani kita, puji-pujian ini akan menjadi satu senjata rohani yang mematikan daripada iblis. Katakan amin. Katakan amin saudara. Karena gini, Alkitab katakan Allah itu bersemayam di atas apa? Puji-pujian umatnya. Pada waktu saudara saya memuji dengan segenap hati, dengan satu pengertian, dengan satu keyakinan akan firman. Kalau aku memuji Tuhan, maka Tuhan akan hadir. Kalau Tuhan hadir, Dia akan intervensi. Dia akan campur tangan atas kehidupan saya. Yang mengerti kata campur tangannya dalam bentuk apa? Dia akan melindungi saya, dia akan meluputkan saya, dia akan memelihara saya, dan dia akan cukupi segala yang saya butuhkan. Yang mengerti kata saya membutuhkan kekuatan iman, saya membutuhkan yang namanya kesehatan, saya membutuhkan orang-orang untuk menolong saya membutuhkan keuangan. Ketika Dia hadir dan intervensi dalam hidup saya, itu Dia akan lakukan buat saya. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi saudaraku Yesus, jadi puji-pujian ini penting. Saudaraku, ya kan? Sebagai apa? Senjata rohani kita. Nah Musa saudaraku Yesus, bersama dengan orang Israel, dia menaikkan nyanyian pujian kepada Tuhan setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir. Ya kan? Dan tentara Firaun yang ya kan kemudian dibinasakan di Laut Teberau. Saudara, di dalam Keluaran 10 ayat 10 sampai 11, ini nyanyiannya saudara pujian. Engkau meniup dengan taufanmu, langit pun meniup menutupi mereka. Dengan timah mereka tenggelam, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau membuat keajaiban. Perhatikan sini saudara, ungkapan kata menakutkan yang ditulis ini saudara, ya kan? Menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau pembuat keajaiban. Musa katakan seperti itu. Saudara, ini ungkapan menakutkan ini terdapat saudara dalam ayat di atas. Nyanyian pujian yang memasyurkan perbuatan Tuhan. Ini akan membangkitkan rasa takut akan Tuhan. Dan menimbulkan kegentaran terutama kepada siapa? Kepada iblis. Musuh daripada jiwa kita. Yang mengerti kata ini firman. Setiap kata-kata dalam Alkitab. Ya saudara, kalau kita mau percayain sepenuhnya, ini mengandung daripada kuasa. Apa yang dikatakan ini benar-benar ada. Ini benar.
yang mengerti kata. Alkitab katakan, Musa naikkan pujian. Ada satu kata yang berkata, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur. Engkau yang pembuat daripada keajaiban. Mazmur 22 ayat 24, di sini coba kita lihat di sini satu lagi saudara, ya, tentang pujian sebagai respon atau tanggapan yang sepantasnya kita berikan kepada Tuhan karena kebesaran dan perbuatan Tuhan yang ajaib, ya kan? Ketika Tuhan berperang, melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Yakub. Nah, ada satu ayat firman saudaraku, ya kan, yang menyebut bahwa pujian sebagai senjata yang sanggup saudara membungkam daripada musuh. Coba kita lihat di sini Alkitab kita. Mazmur 8 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Perhatikan saudara. Dari mulut siapa? Bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau letakkan apa? Dasar kekuatan. Karena apa? Lawanmu. Jadi saudara, ada kekuatan, ada kuasa, ada otoritas atas musuh yaitu iblis. Saudara, di mana? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, saudaraku. Untuk apa kekuatan apa? Membungkam daripada iblis atau musuh. Nah, Tuhan Yesus saudaraku yang Kristus ya, Tuhan Yesus juga mengutip saudara di sini tentang Mazmur 8 ayat 3. Ya, pada waktu Yesus melakukan mujizat di bait Allah, lalu ada anak-anak kecil berlari kian kemari sambil berteriak hosana hosana. Lalu para pemimpin agama saudara, ya, menyuruh Yesus, coba kamu bungkamlah mulut anak-anak ini, berisik ini. Kalau pemazmur bilang dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, anak-anak yang berseru dalam bait Allah, hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Hosana bagi anak Daud, hati mereka jengkel. Anak kecil memuliakan Yesus yang buat mujizat. Si pemimpin agama yang membutuhkan sanjungan dan pujian, bukan dia yang dipuji, malah kok Yesus yang dipuji, hatinya jengkel. Dia suruh anak kecil ini, suruh dia bungkam dia. Tapi apa jawaban Yesus? Ya kan, saudara Kristus. Lalu berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak ini? Ya kan, maksudnya bungkam dia. Ayat 6, lanjutnya kata Yesus kepada mereka, aku dengar kok apa yang mereka ngomong. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusui, engkau telah apa? Menyediakan apa? Puji-pujian. Ini menunjukkan bahwa kekuatan umat Tuhan terletak di mana? Puji-pujian. Katakan amin saudara. Kekuatan kita ada dalam puji-pujian. Jadi puji-pujian ini jadi apa? Sumber kekuatan kita. Katakan amin. Saya ingin ajak saudara untuk memperhatikan dari dalam dua ayat ini, dalam Mazmur sendiri maupun dalam ucapan Yesus yang mengutip Mazmur itu, dikatakan dari mulut. Coba katakan saya, dari mulut. Pertanyaannya gini, ya kan? Kenapa kok Yesus sebut bukan dari mulut raja-raja? Dari mulut para prajurit. Ya kan saudara? Engkau letakkan pujian atau kekuatan. Tapi kenapa bayi? Anak-anak menyusu. Apa artinya sini? Mereka, anak bayi dan anak-anak yang menyusu adalah gambaran dari orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Yaitu orang-orang yang hanya bersandar kepada kekuatan Allah. Ketika saudara yang kasih dalam Kristus, ketika kita merasa bahwa aku tidak punya kekuatan apapun, aku hanya mau bersandar kepada Tuhan. Lalu saudara naikkan nyanyian pujian, maka pujian yang keluar dari mulut saudara, itu adalah kekuatan untuk membungkam daripada iblis. Bukan cuma membungkam, tapi juga menghancurkan segala benteng-benteng yang iblis taruh
dalam setiap pikiran kita atau pikiran banyak orang. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi tujuan daripada nyanyian pujian, ya kan, sebagai suatu senjata rohani adalah untuk apa saudara? Untuk membungkam iblis. Saya mau kasih tahu gini. Ini selaras dengan Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 11. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 11 itu dikatakan bahwa iblis, saudaraku Kristus, dia adalah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Tuhan. Kita baca. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan dia yang dihurapinya karena telah dilemparkan ke bawah. Iblis sudah dilemparkan ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi saudara, ayat-ayat ini ingin memberitahukan kita bahwa kegiatan utama atau senjata utama daripada iblis, ya kan saudara, terhadap kita, yaitu apa? Penuduhan. Nuduh, mendakwa kita. Berapa lama? Siang malam, nggak ada henti-hentinya. Waktu matahari terbit sampai matahari tenggelam, sampai matahari itu gelap, dia terus menerus mendakwa kita. Itu pekerjaan iblis. Karena ini pekerjaan iblis, yaitu mendakwa, menuduh. Maka pekerjaan ini tidak akan mau kita lakukan. Karena kita bukan anak-anak iblis. Kita adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan pekerjaannya adalah bersyafaat. Anak-anak iblis kerjaannya adalah menuduh, mendakwa. Saudara Kristus, saya ingin beritahu kepada saudara. Kenapa iblis, saudara, harus mendakwa siang dan malam? Kenapa iblis suka pekerjaannya senjata mendakwa, menuduh? Tujuan iblis untuk menuduh, mendakwa, supaya kita merasa bersalah. Selalu merasa bersalah. Rasa bersalah itulah senjata utama iblis terhadap kita. Kalau manusia atau setiap kita terus dihantui, dikuasai oleh rasa bersalah, dampaknya apa saudara? Kita akan berpikir bahwa satu hari kita akan dihukum karena kita orang bersalah. Kalau orang yang bersalah tidak akan pernah luput dari hukuman. Maka ketakutan yang paling terbesar daripada manusia adalah apa saudara? Penghukuman itu. Baik penghukuman jangka pendek maupun penghukuman jangka panjang dan penghukuman kekal. Makanya Paulus berkata, demikian sekarang, Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang mengerti kata saudara, ini untuk apa saudara? Ini untuk membungkam iblis. Iblis kerjanya apa? Dia mendakwa, dia menuduh, supaya apa? Timbul rasa bersalah. Orang yang punya rasa bersalah pasti hidupnya dikuasai oleh apa? Ketakutan. Ketakutan apa? Penghukuman kekal. Ini yang harus kita sadari saudara Kristus. Inilah strategi setan. Ya kan? Jadi pertanyaannya gini. Kok kenapa Allah tidak bungkam aja iblis? Supaya dia tidak mengeluarkan suara-suara tuduhan siang dan malam. Jawabannya sederhana. Karena Tuhan sudah memberikan senjata buat kita. Senjatanya itu apa? Pujian. Saudara, pujian ini kita harus pakai. Pujian ini adalah kekuatan untuk apa? Membungkam iblis. Katakan amin saudaraku. Nah, keluar dari siapa? Dari mulut bayi-bayi. Dari anak-anak yang menyusu. Jadi saudaraku, saya menangkap gini. Seperti halnya doa. Pujian juga tuh seperti peluru kendali antar benua. Yang bisa ditembakkan. Saudara, waktu kita doa dan memuji saudara. Ya kan, memuji-muji Tuhan terus. Apa yang terjadi saudara? Mungkin saudara kita yang ada di benua Eropa, benua Amerika atau di benua Australia. Atau bahkan di Asia, bagian Asia yang paling jauh. Dengar baik saudaraku. Ketika kita naikkan doa pujian, itu sebagai senjata. Kalau dia diikat oleh kuasa gelap, maka timbul sakit penyakit, ada kutuk sel. Kita naikkan kita doa, apa yang terjadi? Ketika Allah bekerja, mereka akan mengalami kelepasan. Yang mengerti katakan saudara. Makanya lewat menara doa ini, kita pakai yang namanya, ini senjata yang menyerang. Saudara, doa pujian.
Nah pujian ini saudaraku itu seperti kayak senjata yang melintasi saudaraku. Bahkan bilangan langit sampai kepada ya kan saudara tahta Allah. Saya tuh dapetin ayat saudaraku yang sebisnis di dalam Wahyu 16 ayat 13 sampai 14. Ini ada satu prinsip penting yang kita bisa belajar. Ini adalah nubuatan tentang nanti di akhir zaman. Saudaraku ya, di akhir zaman. Tapi saya nggak bahas nubuatannya, tapi saya mau lihat ada prinsip sehubungan dengan peperangan rohani ini saudaraku. Coba kita lihat Wahyu pasal 16 ayat 13 sampai 14. Kita baca 1, 2, 3. Aku melihat dari mulut naga. Saya garis bawahi kata mulut di situ. Mulut naga, mulut binatang, mulut nabi palsu. Ya naga lambang daripada iblis, ya binatang itu antikristus, nabi palsu itu ya nabi-nabi palsu, hamba-hambanya itu pada ya kan saudaraku itu kan di masa aniaya besar nanti masa kesusahan besar. Mereka keluar dari mulut. Katakan dari mulut itu keluar. Keluar apa saudara? 3 roh najis. 3 roh najis berupa katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Jadi ada buat mujizat, perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari yang besar. Yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Yaitu pada waktu Yesus bersama dengan kita. Saudara orang percaya akan turun memerangi yang namanya iblis, antikristus dan para nabi palsu. Ini peristiwa itu nanti. Tapi saya mau lihat, mau beritahu di sini, saudara perhatikan kata-kata dari ini. Roh-roh najis dari setan-setan itu bekerjanya lewat apa saudara? Mereka kerja lewat apa? Bukan pakai otot. Pakai apa? Pakai mulut. Saudara, mereka keluarkan dari mulut mereka roh-roh najis. Saudaraku. Saudara lihat sini. Nyanyian pujian itu berkuasa untuk apa? Bungkam iblis. Nyanyian dari siapa? Dari mulut orang percaya yang merasa bahwa kekuatanku ada di dalam Tuhan. Bukan di uang, bukan karena perusahaan, bukan karena jabatan, bukan karena kesehatan dia. Tetapi karena Tuhan. Ketika saudara naikkan pujian, maka pujian saudara membungkam suara iblis itu. Yang percaya katakan amin. Saudara aku Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan sekarang ya. Coba lihat di media sosial, itu keluar banyak video-video, kata-kata dari orang-orang golongan tertentu. Saudara lihat sini, perkataannya itu namanya roh najis, keluar dari mulut. Roh najis itu apa saudara? Yang tidak kudus. Bisa itu perkataan kotor yang berbau seksual. Bisa juga perkataan kotor yang berbau fitnah. Saudara, untuk menghancurkan orang lain. Kata-kata kotor itu, najis itu bicara tentang kata-kata yang keluar. Untuk apa? Menuduh, mendakwa. Wah kata-kata itu. Dan juga dia memainkan peran begini. Aku jadi korban. Ya kan? Lalu dia lepaskan tuduhan. Itu kata-kata yang namanya najis saudaraku. Ya kan? Memecah belah. Saudaraku. Lalu menyesatkan. Kata-kata yang kita, ini kata menyesat, ini kata-kata bodoh. Berbuat jahat itu, melakukan kejahatan, perkata jahat, dianggap benar. Melakukan kebenaran, itu adalah kejahatan. Nah bagian kita sebagai orang harus ambil peran. Tuhan bilang, ini peperangan rohani loh. Media sosial yang kita punya, saudara gunakan untuk apa? Pekerjaan iblis, penuduhan yang warna kata-kata najis itu. Kita sebagai corong itu kah? Ataukah kita akan menjadi corong, suara daripada kebenaran Allah. Saudaraku Kristus, hari ini, saudaraku, kita lihat sini, roh-roh najis itu diumpamakan seperti apa? Katak, binatang katak katanya ayat ini, binatang katak. Jadi menarik ini untuk kita ketahui bahwa katak itu hanya bersuara kapan? Pada malam hari. Dan suaranya itu mengerok. Terdengar tidak ada henti-hentinya sepanjang malam. Ketika hari sudah gelap. Saudara lihat sini. Bukankah iblis, roh-roh jahat itu bersuara. Ini secara rohaninya ya. Di telinga kita, di hati kita kadang-kadang. Di pikiran kita.
Pada waktu kita dalam kegelapan, apa kata kegelapan? Waktu kita bingung, waktu kita takut, dia tuh bersuara. Apalagi saudara sedang mengalami sakit nih, terpapar COVID-19. Ya kan? Dengar berita-berita di sini meninggal, di situ meninggal, di situ meninggal. Dia suruh kita konsentrasi yang meninggal, bukan yang sembuh. Itu saudara suara ini. Lalu suara penuduhan. Mungkin saudara sedang jatuh bangkrut. Hutang banyak dan belum bisa bayar. Ini suara katak ini bersuara. Pada waktu kan gelap. Katak tidak bisa bersuara pada waktu terang. Ketika saudara punya terang firman Tuhan. Saudara punya kebenaran firman. Saudara, itu ada cahaya yang menerangi. Makanya saudara yang membuat cahaya itu timbul. Itu pada apa? Saudara naikkan nyanyian pujian pada Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini kan gambaran. Saya kan saudara Kristus. Ya kan? Jadi salah satu cara terbaik menghadapi kekuatan jahat ini. Dengan apa saudara? Menyuarakan nyanyian pujian dari mulut orang yang percaya. Katakan amin. Saudara nyanyi. Pemazmur berkali-kali berkata gini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ini untuk kita nih sekarang nih untuk kita. Peperangan buat kita saudara. Ketika saudara sedang mengalami yang namanya serangan daripada si jahat. Yang membuat saudara jadi takut, khawatir, cemas, bingung, stres, depresi. Itu saatnya saudara buka mulut. Dengan hati yang berkata, aku tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Aku tidak sanggup Tuhan. Tapi Engkaulah Tuhan, batu karangku. Engkaulah pengharapanku. Engkaulah perlindunganku. Itu yang bicara tentang, itu keluar. Itu saudara sedang menjadi apa? Bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Perkataan pujian saudara, ketika saudara berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Mengapa tertekan hai jiwaku? Mengapa kamu tertekan? Kenapa kamu stres? Kenapa kamu bingung Sabta? Kenapa kamu takut Sabta? Puji Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku Sabta. Dampaknya apa saudara? Terang Tuhan akan terbit dalam hidup kita dan badan kita. Suara katak itu, suara katak, dia akan berhenti. Suara iblis akan dibungkam. Ingat, katak hanya bicara pada waktu gelap. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ayat terakhir, saya akan tutup dengan Mazmur 149, ayat 6 sampai 9. 1, 2, 3. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihnya. Dikatakan nyanyian pujian pengagungan pada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Jadi ini bangsa-bangsa dan raja-raja ini bukan raja-raja atau bangsa yang kelihatan. Ini bicara tentang kuasa gelap. Pemerintah daripada iblis. Saudara Kristus. Di sini dikatakan bahwa pujian. Ya kan? Pujian penyembahan yang kita naikkan saudaraku. Kalau disertai dengan pedang. Ya. Bermata dua. Yaitu perkataan firman Allah. Makanya ada nyanyian, ada pujian. Yang berdasarkan firman Tuhan. Ada yang namanya nyanyian tidak berdasarkan firman Tuhan. Saudara jangan sembarang nyanyi. Nyanyian pujian kepada Tuhan yang berdasarkan firman itu punya kuasa. Katakan amin saudaraku. Kalau saudara lagi sedih, saudara jangan nyanyi lagu yang tidak berdasarkan firman. Saya masih ingat dulu saudara, saya suka nyanyi waktu masih kecil. Lagunya Edi Silitonga saudara. Opung Edi Silitonga. Hidupku yang sengsara penuh. Kalau saudara nyanyi lagu-lagu yang sedih tapi gak ada dasar firmannya, itu makin sedih. Yang saya maksudkan di sini adalah nyanyian yang harus ada dasar firmannya. Nyanyian yang mengarah kepada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya kan, walaupun ada kata-kata nyanyian yang sedih di dalam Alkitab, bukan kesedihan sebenarnya, pengakuan akan kesedihan, tapi lalu di ujungnya dengan berharap pada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara, nah kata-kata ini nih saudara, yang ku simpan dalam hati. Apa tuh? Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kalau Allah peduli, Allah turut bekerja dalam hidup kita. Dalam perkara yang kita tidak mengerti ini. Yang mengerti katakan Yesus, ini boleh dinyanyiin. Tapi ada lagu-lagu yang gak ada dasar firmannya. Saudara hindari itu. Jadi pujian penyembahan bisa menjadi senjata rohani. Alkitab katakan di sini saudara, adalah pujian dan nyanyian yang disertai dengan apa? Sebilah pedang yang bermata dua, yang bisa membelah yang namanya roh dan jiwa kita. Saya berdoa saudara ini diberkati dengan pesan ini. Saudara mulai lakukan ini. Bahwa pujian nyanyian saudara. Alkitab banyak cerita tentang mujizat-mujizat yang Allah lakukan. Ya kan, ketika Allah perintah pada Yosafat yang sedang ditekan oleh musuh, diserang oleh musuh, dikepung oleh musuh saudaraku. Dia stres, dia takut saudara. Dia sujud kepada Tuhan. Dia berdoa dan berpuasa. Lalu Tuhan bilang apa? Kamu kumpulkan satu pasukan untuk memuji. Tiup sangkakala. Dan apa yang terjadi ketika mereka memuji sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mereka naikkan pujian seperti itu. Apa yang terjadi? Allah hadir. Allah bertata dalam umatnya. Apa yang terjadi saudara? Ketika Allah hadir, Allah intervensi, Allah campur tangan, dan Allah yang berperang. Bikin kacau semua musuhnya para berperangan. Lalu mereka tinggal menjara. Ini saudaraku, ada banyak hal. Saudara Yesus, hari ini saya percaya Tuhan sudah siapkan satu kemenangan buat saudara. Ambil perlengkapan ini, pakai perlengkapan ini, pujian, ya kan? Besok kita akan bahas, saudara, tentang doa. Doa sebagai senjata rohani kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Mari tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Tuhan, pakai kami terlibat dalam peperangan rohani di akhir zaman ini Tuhan. Supaya banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa dilepaskan. Banyak orang yang bisa melakukan kehendak Allah. Taat tunduk ya Tuhan kepadamu Yesus. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Untuk setiap anak-anakmu ini ya Tuhan. Biarlah kami mau pakai ya Tuhan mulut kami untuk naikkan nyanyian, pujian, penyembahan bagimu. Karena Tuhan kami mau pakai senjata ini ya Tuhan. Senjata ini kami mau pakai mulut kami ya Tuhan. Untuk naikkan pujian, penyembahan bagi Tuhan. Untuk melepaskan setiap orang-orang yang terikat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Meruntuhkan setiap benteng-benteng musuh ini. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar ya Tuhan kami akan ya Tuhan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan kau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya, amin. Ku nyanyi Kita siapkan perjamuan kudus saudara. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dibentarkan darahku.
Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan kacauan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita saudaraku, arahkan hati pengen kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang Tuhan Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.